Bapak Ibu yang masih duduk di belakang dimohon untuk pindah ke depan. Yuk, kita isi bangku yang di depan Bapak Ibu. Pak, Bapak bisa pindah ke depan Pak, biar berkatnya semakin banyak Pak. Ya, sebelum kita memulai acara ibadah kita, saya mau Bapak Ibu, teman-teman sekalian saling sapa kiri kanannya. Hai. Selamat datang, yang baru datang bisa mengisi di bangku depan. Baik, untuk memulai acara ibadah kita, tentunya sejenak kita saat teduh, kita fokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mazmur 105 ayat 3. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Dan kekuatannya carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita nyanyikan lagi dari awal Bapak Ibu. Kaulah
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami di sini dalam keadaan sehat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati teman-teman kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Kiranya Tuhan jamah Tuhan dengan tangan Tuhan agar mereka bisa sembuh dan kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih lemah iman, yang tidak mau datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ketuk pintu hati mereka agar mereka mau datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang kami selalu buat, sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan Yesus bagaikan gembala. Yesus bagaikan gembala, atas padang hijau rata, nyaman rasa di kau. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan sudah menjanjikan bagi orang tercela, kasih-Mu dikaruniakan
bacaan Alkitab kita untuk menghormati firman Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu tetap berdiri. Bacaan Alkitab kita 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu, saya persilakan untuk kembali duduk. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersahabat bersama-sama. Janji-Mu yang selalu setia bagi kami, itulah yang terus mendorong kami untuk datang, menaikkan syukur, sembah sujud kami. Terima kasih Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Suatu kehormatan kami boleh datang kepada Engkau, menaikkan syafaat kami. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan melawat kami. Bapa yang penuh kasih, ampuni terlebih dulu setiap kekurangan kelemahan kami, sehingga syukur kami, syafaat kami berkenan di hadapan Engkau. Dan Engkaulah yang selalu memberi kekuatan, hikmat bagi kami. Terkhusus Bapa, hari ini kami menyerahkan kepada bangsa dan negara kami yang terus mempersiapkan pesta demokrasi 14 Februari atau besok hari Rabu. Biarlah Tuhan, keamanan akan terjadi di tengah-tengah pesta demokrasi, terlebih pasca demokrasi kelak. Karena situasi dan kondisi pesta demokrasi hari ini, biarlah berjalan dengan lancar dan banyak orang-orang mendoakan sehingga terpilih pemimpin 5 tahun ke depan membangun bangsa dan negara kami. Berikan hikmat Tuhan umat-Mu untuk terus mendoakan sehingga pemilihan umum berjalan dengan baik, lancar dan aman. Kami menyerahkan setiap masyarakat boleh menggunakan hak pilihnya sehingga aspirasinya benar-benar didengar oleh pemerintah dan hak suaranya akan menentukan kelangsungan bangsa dan negara kami. Bapa yang Maha Baik, pakai TNI, Polri, tokoh-tokoh agama, para akademisi, dan semua lapisan masyarakat, pemilu saat ini berjalan dengan tertib dan aman. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingat hari ini Tuhan, di tengah-tengah syafaat kami, untuk pemulihan saudara-saudara kami yang sedang terganggu kesehatannya. Kami ingat Ibu Pipin, kami ingat terus Ibu Dian, dan kami ingat saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang mungkin hadir saat ini karena fisiknya terganggu, jamah dan berikan pemulihan sehingga mereka senantiasa kuat baik jasmani dan rohaninya di hadapan Engkau. Bapa, kami menyerahkan para remaja, para pemuda di gereja-Mu, berkatilah karirnya maupun pekerjaannya maupun sekolahnya, juga berikan teman hidup yang sepadan, yang seiman, sehingga mereka takut, hormat akan Engkau. Kami yakin anak-anak Engkau muda, remaja Tuhan, selama mengandalkan Engkau, selama terus minta hikmat Engkau, masa depannya akan cerah, akan Engkau tanggung, dan akan Engkau berkati. Berkati setiap orang tua yang terus mendoakan, mensupport putra-putrinya dengan kasih kemurahan Yesus Kristus, sehingga hikmat-Mu juga menyertai setiap orang tua kami, para senior kami, berkat jasmani rohani memimpin, mengalir kepada orang tua kami. Bapa, kami menyerahkan program gereja-Mu pada tahun 2024 ini yang sedang kami persiapkan. Biarlah Tuhan menolong, memberikan hikmat setiap panitia pengurus gereja, sehingga semua program-program yang sedang dan akan kami persiapkan membangun komunitas kami, persekutuan kami indah di mata Engkau, sehingga kemuliaan Yesus Kristus terpancar di tengah-tengah gereja-Mu ini. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan gabungan gereja baptis,
terkhusus Munas Musyawarah Nasional tanggal 21-23 Maret mendatang. Berkatilah Bamusnas, BPN, YBI, RSBI mempersiapkan program-programnya sehingga untuk 2 tahun ke depan semakin bertumbuh, semakin berkembang umat baptis yang ada di negara kami ini. Berkati utusan gereja, berkati para undangan, sehingga program-program ke depan, baik BPN, baik YBI semakin bertumbuh, terlebih visi misi menjadi gereja yang misioner, menjadi gereja yang relevan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami, permohonan kami persembahkan di dalam pribadi agung kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Hosea. Bapak Ibu, saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian Ada Kuasa. Kali ini harus lebih semangat ya Bapak Ibu. Mari silakan berdiri. Bisa dibantu dengan tepuk tangan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita ulang lagi dari awal Bapak Ibu. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di dalam, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, 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 ada kuasa dalam nama Yesusku. Bapak Ibu, saya persilakan kembali duduk. Untuk persembahan dalam perpuluhan, saya minta tolong kepada Ibu Ratna dan Ibu Parti.
kembali lagi untuk persembahan dan perpuluhan. Saya minta tolong kepada Ibu Ratna dan Ibu Parti, boleh? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, mulai usaha kami, mulai pekerjaan kami Tuhan. Saatnya kami bersyukur mulai persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan dan perpuluhan kami hanya untuk gereja-Mu ini. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Ratna dan Ibu Parti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan ada persembahan solo dari jemaat. Dipersilakan. Puji nama Tuhan. Setiamu Tuhan lebih dari hidupku, telan jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang
dari semua yang kau janjikan. Tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku paling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan.
Ya, makasih Pak Wiyoto pujiannya. Judulnya apa Pak tadi? Iya, andai ku harus memilih. Siapa Pak? Iya, ya, karena minggu-minggu ini sensitif ya. Andai ku harus memilih. Siapa Pak? Iya, Tuhan, biar jelas Pak. Sehingga enggak asumsi macam-macam mereka. Iya, tadi saya itu kaget ya pagi tadi itu. Pak Wardoyo turun mobil gitu. Saya langsung, Pak, kita enggak janjian kok sama. Gitu. Saya berpikir nanti kita dikira mendukung salah satu paslon. Betul tuh, lihat. Saya enggak janjian loh, ya. Itu ada Pak Eka ya. Selamat datang Pak Eka, Burut dan putri-putrinya ya. Gongsi Pacehan ya sama Pak Sis ya. Ya, ya. Ya, selamat datang. Makasih sudah hadir ya. Sekali lagi tadi saya kaget gitu ya. Pak, nanti kita dikira paslon tertentu gitu tuh ya. Tapi Bapak Ibu, sadar nggak sadar di tengah-tengah 3 paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Ya. Pasti tengah-tengah jemaat di sini ternyata ada adiknya ya, 3 paslon tadi. Siapa? Yang namanya persis sama, siapa? Enggak tahu ya. Bu Kresida. Adik namanya Ganjar. Ya karena enggak ada banyak yang tahu ya, ternyata kemarin waktu kami ke sana ya. Mamanya ditanya, enggak kampanye ya milih siapa? Ya saya anak saya toh gitu loh ya. Gojek maksudnya ya. Karena anaknya namanya Ganjar, siapa Bu? Ya Ganjar Setiawan, Citrawan. Ya di situ ya. Ternyata di tengah-tengah kita ya ada yang paling dekat yang salah satu paslon yaitu Bu Kresida ya. Namanya persis Ganjar ya. Sing Sakset ya. Ya, di situ. Ya, di situ ya. Karena itu saya memberi tema menjelang Pilpres di sini, bersapaat bagi bangsa. Ya. Karena semuanya ini bukan rahasia lagi, terlebih yang tiap hari lihat berita di YouTube, ya, di surat kabar, ya, bisa pasca Paskres peristiwa terulang 98. Ya, ini kan sangat memprihatinkan. Demokrasi kita sedang terpuruk ya, semenjak reformasi. Ya. Kitalah sebagai umat Tuhan harus bersapaat bagi bangsa, terlebih menjelang Pilpres. Seperti apa pesan firman Tuhan, konteksnya saat itu dan hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu memimpin pribadi lepas pribadi kami. Sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, betul-betul mengingatkan kami, perlunya kami bersapaat untuk bangsa dan negara kami. Terlebih menjelang pesta demokrasi. Tolong Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memimpin saat kami belajar firman-Mu hari ini. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, yang pertama Mas, slide-nya dilihat gitu ya. Yang pertama ya, iya, di situ ya. Ya, bersapaat bagi bangsa. Ya. Seperti apa kita harus bersapaat bagi bangsa itu? Perlu mendoakan bangsa dan negara kita. Ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya. Syafaat itu dalam bahasa Latin intercessory prayer. Ya. Sering dikatakan antara dan sideri atau pergi.
Kan itu syafaat berarti pergi atau berdiri di antara dua pihak. Dalam hal ini berdiri di antara Tuhan dan pihak lain yang kita doakan. Jadi saat kita bersyafaat, kita berdiri di dua pihak. Di hadapan Tuhan dan orang yang kita doakan. Dalam teks Ibrani itu paga dan Yunaninya entheuchis. Artinya menghadap atau menjumpai seseorang dengan tujuan mengadakan suatu percakapan, berkonsultasi dan memohon sesuatu bagi orang lain. Ya. Jadi kita bersyafaat itu untuk mendoakan orang lain, entah itu saudara kita, terlebih untuk bangsa dan negara kita. Itu makna sederhana bersyafaat atau berdoa syafaat. Lanjut, Bin. Ya, sering kita lihat di sini ya, jempol itu kita mendoakan keluarga kita, itu pasti. Ya, dan teman-teman dekat kita. Ya, yang telunjuk kita mendoakan para pemimpin dan guru kita, senior kita. Ya, yang tengah paling tinggi kita berdoa untuk pemerintah dan pemegang kekuasaan. Ya, yang jari manis kita berdoa untuk saudara yang sakit, yang lemah. Kita topang dalam doa. Dan yang jari kelingking kita berdoa yang terakhir diri kita sendiri. Fokusnya yang bersyafaat itu kita mendoakan orang lain. Bisa bangsa dan negara kita, bisa saudara-saudara kita. Disinilah bersyafaat. Lanjut. Ya. Bersyafaat untuk semua orang. Itu yang dipesankan Paulus kepada Timotius. Bagaimana saat Timotius melayani gereja di Efesus dipesankan di sini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Bisa pemimpin kita, bisa pemerintahan kita, semua orang disuruh menaikkan syafaat. Situasi dan kondisinya seperti apa yang dihadapi orang-orang Kristen di Asia Kecil, terlebih Paulus sendiri yang akan dieksekusi oleh pemerintahan Nero saat itu. Jadi Alkitab mengajak kita, menasihati kita berdoa untuk semua orang. Salah satunya para pemimpin dan pemerintah tersebut. Lanjut. Situasi kondisinya seperti ini. Ya. Meskipun para pemimpin itu menindas, menganiaya. Ini kondisinya. Gereja-gereja di Asia Kecil yang saat itu dilayani oleh Timotius, terkhusus di kota Efesus. Dan situasi kondisinya Paulus memberikan semangat untuk mendoakan semua orang, untuk bersyafaat itu kondisinya tidak kondusif. Tapi Paulus sedang diincar oleh Kaisar Nero. Bagaimana Paulus akan dieksekusi, akan dibunuh. Kondisinya seperti ini. Meskipun para pemimpin terlebih kaisar menindas gereja-gereja Tuhan saat itu, bagaimana menganiaya dan membunuh keberadaan orang-orang Kristen dan diadu oleh binatang-binatang buas dan menjadi tontonan luar biasa. Tapi firman Tuhan dikumandangkan, Paulus mengajak Timotius, doakanlah para pemimpin, para pembesar yang ada, yang berkuasa saat itu. Jadi situasinya betul-betul mencekam Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan enggak boleh mengutuk pemerintah saat, tapi doakanlah.
Nah, di sini kita ada melihat 2 poin di ayat 1 sampai 4 di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 tadi. Lanjut. Tujuan bersafaat agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Meskipun situasi dan kondisinya bergejolak saat itu, tapi Allah mengharuskan umatnya, gerejanya, untuk bersafaat pada pemimpin-pemimpin saat itu. Terlebih hari ini. Semua menyaksikan situasi dan kondisi di negara kita. Dari kalangan rohaniawan, para akademisi, terlebih dipelopori kaum muda, supaya demokrasi di negara kita yang sedang terkoyak ini ditegakkan. Banyak umat Tuhan berdoa, terlebih gereja Tuhan, saat pilpres, pasca pilpres, sebagian pengamat, bukan menakut-nakuti ya, akan terjadi chaos. Tapi melalui umat Tuhan, gereja Tuhan diajak untuk mendoakan. TNI, Polri, tokoh agama menegakkan demokrasi. Bagaimana pilpres tahun ini berjalan aman, berjalan dengan tertib. Meskipun banyak informasi yang kita lihat, yang kita dengar, bahwa demokrasi kita sedang terkoyak. Tapi tanggung jawab sebagai orang beriman di sini, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Lanjut, Ben. Jadi bersafaat tujuan yang pertama di sini, di tengah situasi kondisi Paulus, Timotius, kondisinya enggak mudah. Tapi firman Tuhan mengajak bersafaat. Tujuannya jelas di sini, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Apakah bisa mengalami kedamaian, ketentraman situasi seperti itu? Itulah yang Allah kehendaki. Sehingga benar-benar ada keamanan, tertib, kondusif. Terlebih terpilih seorang pemimpin yang membangun negeri ini semakin maju, berkembang. Karena hari-hari ini banyak yang menyorot dunia demokrasi di negara kita. Mungkin yang sudah dapat informasi di luar negeri itu sudah pungutan suara kemarin. Dan hasilnya mungkin kalau sudah melihat, siapa yang sudah dapat info? Di luar negeri sudah kemarin, nanti dikirim ke KPU pusat di Indonesia. Kemarin saya diinfo teman, gitu ya, dan dia dari temannya di Amerika, di Australia. Inilah seperti ini hasilnya. Luar biasa, saudara. Dengan doa, dengan keyakinan, dengan syafaat umat Tuhan di negara kita. Di tengah situasi yang mencekam, berita sana sini, yang kurang mengenakkan. Bahkan mungkin membuat orang itu cemas kalau akal sehatnya enggak dikedepankan. Terlebih kalau orang itu enggak dekat dengan Tuhan, pasti akan was-was. Akankah terjadi peristiwa 1998?
Mungkin anak-anak remaja usia 17 sampai 30 saat ini nggak mengerti. Ada apa tahun 98? Ya. Kalau melihat sejarah dan kita tunjukkan ini sejarah fakta. Terjadi chaos luar biasa tahun 98. Pemberontakan para mahasiswa dan para akademik. Terjadilah reformasi. Di sini saudara, Paulus mengajak mendorong Timotius. Situasi yang mencekam saat itu. Umat Tuhan yang tertindas, yang teraniaya. Tetap berdoa para pemimpin-pemimpin saat itu. Untuk raja-raja saat itu. Tujuannya satu, tenang dan tentram. Dan tetap hidup saleh dan hormat di hadapan Tuhan. Kalau situasi enggak stabil di sekitar kita, kita jauh dari Tuhan untuk lebih enggak mau berperan mendoakan bangsa dan negara kita, dampaknya juga bisa ke diri kita. Sering apatis, melihat orang sering apatis, enggak optimis. Di sini Paulus mendorong Timotius dan dirinya untuk terus berdoa bagi atau para untuk penguasa-penguasa. Lanjut, Bin. Jauh sebelum itu, Nabi Yeremia juga mendorong umatnya. Dikatakan di situ, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bayangkan, umat Israel dibuang di Babel, di Irak kalau sekarang ini, 70 tahun. Meskipun tidak tempat kelahirannya, bukan kotanya, Tuhan menyuruh apa? Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku buang. Mungkin kalau bicara tentang egois, ini bukan kota kelahiran saya, ini bukan daerah kelahiran saya, kok saya menyuruh, mengupayakan, membangun kota ini. Enggaklah Tuhan. Tapi sebagai umat Tuhan, Tuhan menyuruh kemanapun aku buang. Kamu berdoa untuk kota itu. Buat kota itu sejahtera. Karena kesejahteraan mereka juga kesejahteraan umatnya. Jadi Allah mengutus kita di dunia ini untuk bersyafaat pada bangsa dan negara kita. Seperti Allah mengutus pada zaman Nabi Yeremia dan pada zaman Rasul Paulus di tengah situasi yang tidak kondusif. Itu yang pertama. Berikutnya, tujuan bersyafaat. Yaitu ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Dengan situasi kondisi tadi, yang pertama agar kamu tenang dan tentram. Meskipun situasi kondisinya sangat mencekam. Yang kedua di sini, ya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nanti akan kita melihat hasilnya. Bagaimana tatkala gereja Tuhan zaman Rasul Paulus dan Timotius bersyafaat para raja, para penguasa. Bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah syafaat mereka. Lanjut. Di sini. Ya.
Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu mati, hai kaum Israel? Juga dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tugas kita apa? Bersyafaat. Mendoakan para penguasa, para raja, pemimpin-pemimpin sekarang ini. Itu tugas kita. Dan tugas Allah setelah orang itu mendengar benih-benih kebenaran itu, dan dia menyambut, inilah Allah tidak ingin menghendaki kematian yang sia-sia. Dan dikatakan 2 Petrus 3, ayah tidak lalai. Allah ingin semua orang itu mengenalnya. Karena Allah enggak ingin ada yang binasa, tapi semua orang berbalik dan bertobat. Lalu Bapak Ibu, meskipun kita hari ini enggak melihat hasilnya, ojo jeleh. Kalau bahasa Semarang itu, jangan jeleh, jangan bosan untuk berdoa. Kalau kita sudah malas berdoa, apalagi berpikiran, Pak, saya berdoa itu enggak bisa. Apalagi suruh mendoakan orang lain, Pak, aduh, susah. Saya sendiri perlu topangan doa. Tapi Allah mengajak kita untuk bersyafaat. Ingat hakikat bersyafaat tadi. Kita berdiri di dua antara, di hadapan Allah dan orang yang kita doakan. Dan Allah akan bertindak dengan cara dan kuasanya. Tapi kalau kita enggak pernah mendoakan, enggak pernah berdoa bagi dia, bagaimana? Tuhan bekerja. Dan masalah orang itu percaya enggak itu urusannya Tuhan. Tugas kita bersyafaat. Bersyafaat kita diberi hikmat, berani menceritakan kebenaran itu. Ini saling support. Sehingga orang-orang tidak mati sia-sia. Lanjut, Bin. Di sini. Bersyafaat mendoakan para raja. Ya, memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Ini kemarin saya singgung di persekutuan doa Rabu. Ya. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Ya. Perhatikan Amsal 29 ayat 2 itu. Jika orang benar memerintah, dampaknya ke masyarakat. Mengalami sukacita, tenang, aman. Tapi jika orang-orang fasik, orang-orang yang enggak takut akan Tuhan memerintah, itu tadi. Ya. Keluh kesah, penindasan adanya. Karena itu perlunya bersyafaat kita untuk pemimpin-pemimpin kita. Ya. Besok Rabu sebelum masuk TPS terlebih bilik, berdoa. Gunakan akal sehat untuk memilih. Ya. Yang objektif gunakan akal sehat by data. Bisa bagaimana bisa tahu? Kan semua lihat rekam jejaknya. Jangan semua dicoblosin. Ya. Ya. Apalagi baru pemula.
Apalagi yang bingung kandidatnya siapa ya, semuanya baik. Ini makan gratis, ini internet gratis, ini rumah susun gratis. Ya toh? Semuanya menjanjikan yang oke-oke toh? Ya toh? Ya, berdoa. Ya, sehingga enggak salah pilih. Karena kita ingin di sini, ya. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Jika orang-orang benar itu memerintah, ya, bersukacitalah rakyat. Tetapi sebaliknya, jika orang fasik memerintah, banyak keluh kesah rakyat. Ya, pemilih pemula masih ingat ya, kalau dicoblos nama atau gambar sah. Ya, itu perlu dipahami, dipelajari. Ya, tapi jika digoblos nama, si B juga nomor lah, itu enggak sah. Apalagi coblosi banyak, sehingga suaranya enggak sia-sia. Ya, itu di grup itu diinfokan. Sekarang pemilu enggak ada undangan untuk coblos. Enggak, sekali dua kali di berbagai grup itu salah. Saya ikut Bintek pertengahan Januari kemarin tetap ada. Dan kemarin ya, Bu Martin, Cia, istri, membagi undangan itu. Ya, karena gereja kita nanti hari Rabu untuk tempat TPS 15, Kelurahan Utama Kota Cimahi. Ya, dan undangan sudah dibagikan. Ya, disinilah perlu kita menggunakan hak kita. Memilih pemimpin harus berdoa, sehingga enggak salah pilih. Apalagi kalau sudah datang itu dengan nada pesimis, ya takutnya semua dicoblos, itu sangat sayang sekali. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ya, kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita berdoa sebelum datang ke TPS. Dan akal sehat kita harus dikedepankan, jangan emosi. Ini bukan masalah kelompok golongan, tapi Indonesia. Itu perlu dipertimbangkan. Pak kalau datang ngasih ini, ngasih itu, doakan. Ya, hati nurani Anda harus dikedepankan. Ya, di sini, lanjut Bin. Ini pemimpin-pemimpin fasik, ya, para kaisar yang anti Kristen saat itu. Apa dampaknya? Luar biasa, Romawi. Ya, tapi juga ada kaisar-kaisar yang baik di sini. Ya, di tengah abad pertama, abad kedua. Tapi rakyat juga senang kepemimpinannya mereka. Karena seperti firman Tuhan tadi, ya, jika orang fasik memerintah dan kebenaran itu tidak dikedepankan, dampaknya rakyat, bangsa tersebut. Makanya kalau kita mau memilih saudara, harus bijak. Ya, sehingga terpimpin dengan pimpinan Tuhan dan kita enggak menyesal. Bukan masalah si merah, si biru, si abu-abu, si kuning, tidak. Tapi ini masalah 5 tahun ke depan negara kita. Dan itu juga menyangkut anak-anak kita dan cucu Bapak Ibu semuanya. Lanjut Bin. Ini, tatkala Paulus tadi suruh mendoakan, di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu, saudara, beberapa puluh tahun kemudian ada kaisar, yaitu Konstantinus, mengalami pertobatan yang luar biasa. Ya, sekitar abad 3, ya, pertengahan abad keempat di situlah, mulai gelombang dan Eropa mulai orang
berKTP Kristen, beragama Kristen, tidak dikejar-kejar, tidak dibunuh. Semenjak pertobatan Kaisar Konstantinus. Ya, meskipun pertobatannya fenomenal, tapi disinilah kuasa Tuhan. Ya, di tengah-tengah penindasan para kaisar Roma, tapi Tuhan memilih kaisar di sini, sehingga kebebasan beribadah zaman Kaisar Konstantinus itu terjamin. Sampai terjamin umat Kristen kebablasan. Ya. Kita lihat di sini. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tulis, akulah yang membalas. Aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Ya. Tatkala gereja ditindas kaisar-kaisar yang anti Kristen tadi, umat terus berdoa. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Ketenangan, kesabaran, dan terus bersapaat untuk raja, untuk para kaisar. Mulai pertengahan abad keempat, iman Kristen mulai dikenal masyarakat Eropa saat itu. Lanjut, Bin. Karena itu saudara, tujuan bersafaat kita untuk pemimpin kita, para penguasa kita hari ini, agar kita hidup tenang dan damai. Meskipun situasi kondisinya di luar itu memanas, kita tetap tenang. Terlebih saat Bapak Ibu 14 memilih, tetap tenang. Jangan H-1 ada orang memberi sembako, memberi iming-iming dan sebagainya, tetap hati nurani dan tetap berdoa. Tujuan kita bersafaat, supaya banyak orang diselamatkan dan hidup benar. Ya. Tiap Rabu, tiap hari kita bersafaat. Mungkin yang sudah lanjut usia, Pak saya tidak bisa bercerita Yesus, tapi saya bersafaat di rumah untuk bangsa dan negara. Jos Gandos. Doa Tuhan akan menggerakkan. Besok minggu kita akan melihat bagaimana Yeskiel berdiri di tengah-tengah celah saat umat Allah semuanya jatuh dan Allah mencari di tengah-tengah rakyat Yehuda. Siapa yang mau bersafaat? Allah enggak menemukan. Hancurlah umat itu. Di sini kita didorong, diajak untuk bersahabat bagi bangsa dan negara kita. Dan tujuannya jelas, kita tetap tenang dan damai sejahtera. Dan banyak orang diselamatkan dan hidup benar. Dan tadi teraminkan Kaisar Konstantinus. Allah berkarya. Dan kaisar tersebut bertobat. Hari ini Bapak Ibu, mungkin ada teman, saat ini Bapak Ibu doakan belum percaya, jangan bosan, terus berdoa. Mungkin ada keluarga yang belum kenal Kristus, Anda tiap malam berdoa, imani. Anda menabur tidak sia-sia. Atau mungkin saudara saat ini belum pernah bersafaat, untuk saudara, untuk teman Anda, padahal tiap hari ketemu. Jangan seperti kisah tragis ya. Surat dari neraka itu. Pernah melihat videonya tuh? Surat dari neraka. Punya teman dekat, bagaimana temannya? Aku pengen ke gereja, nanti aku masih sibuk. Pengen ke gereja, aku mengenal, nanti aja. Enggak peka temannya itu. Mari Bapak Ibu, kita bersafaat.
terkhusus untuk bangsa dan negara. Sehingga pesta demokrasi berjalan aman, tertib, terlebih terpilih 5 tahun ke depan pemimpin yang bangun negeri ini untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Mari kita bersapaat bersama sejenak untuk jalannya pesta demokrasi besok Rabu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan kepala, terlebih hati pikiran kita. Kita minta hikmat kepadanya untuk Pilpres 2024 Rabu mendatang, semuanya berjalan dengan baik. Itu harapan kita, itu permohonan kita di hadapan Allah. Mari kita bersahabat untuk para pemimpin kita, para penguasa hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan. Mungkin penguasa saat ini bertindak tidak adil. Mari kita doakan, karena itu tugas kita. Bapa yang Maha Kasih, dengan kuasa-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami sejenak menyerahkan bangsa dan negara kami, situasi dan kondisinya akhir-akhir ini. Kami umat-Mu merendahkan hati dan berserah. Di saat itulah Engkau berkuasa dan menjamah kami. Pemulihan kekuatan akan Engkau berikan. Apa yang kami doakan, syafaatkan, tidak sia-sia Tuhan. Dan kelak dengan iman, anak-anak kami, cucu-cucu kami, menikmati negara yang kami cinta ini semakin maju. Dan anak-anak cucu kami hidup lebih tenang, lebih sukacita, lebih diberkati. Bapa, kami menyerahkan jalannya Pilpres 14 Februari mendatang, berjalan dengan tertib, berjalan dengan aman. Isu-isu yang membuat banyak orang pesimis, tapi kami sebagai umat-Mu Tuhan, akal sehat kami tetap kami kedepankan, dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami memilih tidak salah pilih. Tolonglah Tuhan, dengan pimpinan Engkau, semua pesta demokrasi berjalan dengan baik. Kami harus memilih presiden, DPD, DPRI 1, DPRD daerah maupun kota maupun kabupaten. Biarlah Tuhan Engkau menolong. Meskipun kami tidak kenal sebagian pemimpin daerah, tapi dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, akan terpilih pemimpin-pemimpin di daerah yang bijak, yang membangun kota dan daerahnya lebih maju lagi. Sehingga pilihan kami nanti Tuhan tidak membuat kami menyesal untuk kedepannya. Berkati Tuhan segenap umat-Mu, gereja-Mu di negara kami, terlebih umat-Mu hari ini. Dengan pimpinan Roh Kudus menggunakan suaranya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Berkatilah Tuhan dengan kasih kuasa dari-Mu. Kami menyerahkan syafaat kami untuk negara kami, terkhusus Pilpres nanti, di dalam nama Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa dan ajaib. Amin. Mohon kesabarannya Bapak Ibu.
sebelum kita doa berkat ada beberapa pengumuman. Ya. Yang pertama, persekutuan doa ya, 14 Februari ya, masih online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Edi Hermanto. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bergabung ya. Kan itu hari libur nasional ya. Untuk saling mendoakan terkhusus ya untuk Pilpres mendatang. Ya. Silakan searching hasil Pilpres ya yang di luar negeri ya. Mungkin sudah banyak informasi masuk ke Indonesia seperti apa ya. Diakon Edi hari ini pelayanan di GBI Anugerah Cimahi. Ya. Karena tiap minggu kedua sampai Juni nanti ya para diakon gitu, itu akan khotbah di sana minggu kedua. Ya. Nanti minggu kedua Maret diakon Sidatin ya. Nanti Pak Mister, Pak Tri gitu ya. Karena sudah diserahkan saya untuk minggu kedua dari GBI Cimahi. Ya. Minggu keempat dari BPD, minggu 1 dan 3 intern gitu ya dari GBI Anugerah. Ya, nanti sampai akhir Juni ada pendeta baru ya di GBI Anugerah yang sudah datang Natal kemarin di gereja kita ini. Berikutnya Bin, ya, petugas ibadah minggu depan ya 18 Februari bisa dilihat sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Makasih sudah melayani teman-teman ibadah hari ini. Ya. Berikutnya ada lagi Ben. Ya, yang ulang tahun minggu ini adik Levin Prestian Sebua. Levin, selamat ulang tahun. Levin, ya. Tuhan berkati Bu Rapi, pertumbuhan adik Levin. Berikutnya 17 Februari juga Saudari Vega Demelia Stefani Situmorang. Vega, selamat ulang tahun, Tuhan berkati ya. Sekolahnya ya, SMA-nya dengan baik. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Tadi ada info dari belakang tamu ya. Rosta Tanggan. Ibu, ada Pak? Silakan berdiri. Rosta Tanggan. Ada? Silakan. Siapa namanya Rosta Tanggan dan Teikius. Teikius. Silakan berdiri. Ya, makasih. Dari Gunung Bohong. Betul ya? Persekutuan Gereja Baptis Papua. Makasih Mas Teikius. Dan Mas Pius tadi mana? Ya, sorry, di sini Rus ya. Pius, sorry. Ya. Mas Pius dari Gunung Bohong juga. Baptis Papua. Makasih Mas, sudah hadir ya, di Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Ya. Jadi Baptis itu ada 7 Bapak Ibu, ya. GGBI, Karapatan, Papua, Independen, gitu ya. Jakarta, gitu ya. Termasuk gereja-gereja Baptis ya, atau PBI, Persekutuan Baptis Indonesia. Makasih. Ada lagi tambahan? Ya Pak Martin, silakan. Singkat saja ya. Ya. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Ya, saya di sini mewakili Komisi Sosial Duka kita. Saya sebagai ketua dan bendahara sebelum tadi ibadah mengingatkan saya sebagai ketua, Pak Ketua minta tolong menginformasikan kepada jemaat supaya jemaat yang sudah mengambil bagian untuk mengikuti kegiatan sosial kita jangan lupa untuk membayar iurannya, seperti itu. Saya percaya bahwa kita di sini kita sama-sama saling melayani satu dengan yang lain. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita
rencanakan dalam setiap kegiatan sosial kita, mari kita sama-sama kerjasama supaya kita bisa saling melayani dalam kegiatan kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima Terima kasih. kasih Pak Martin. Ya. Jadi iuran kedukaan gitu Pak ya. Iya. Terlebih aturan yang baru Bapak Ibu yang sudah kita sepakati dan di-RUG-kan ya. Perlu dibaca betul-betul, jika kurang jelas tanya. 3 bulan itu kalau telat ngiur itu hangus. Ya. Harus dari nol lagi ya. Ini mengajarkan kita seperti itu ya. Itu kita persis seperti bakti. Betul ya Pak Eka ya? Ya, jadi kita samakan dengan bakti ya. Waktu itu. Ya, tolong ya yang belum bergabung iuran kedukaan silahkan hubungi Pak Martin atau Ibu Santi atau Mas Rahman. Makasih Pak. Yeah. Bapak Ibu, saya juga mewakili panitia pembangunan, Ketua Pak Mister, sudah laporan kemarin, ya, itu sudah jadi tinggal ngecat. Ya. Lah, dananya itu sudah habis, tinggal ngecat, ya, lah itu akan kita laporkan gitu ya, ke donatur, ya. Lah Bapak Ibu yang mau partisipasi untuk cat, ya, dipersilahkan, ya. Bisa menghubungi Diakon Wadoyo, Diakon Sidadi, ya. Nanti kita satukan untuk ngecat, ya. Makasih Pak Andri, kemarin sudah telepon, ya, mau support chat. Mungkin jemaat yang lain, gitu ya, sehingga minggu depan itu semuanya setelah Pilpres sudah dicet, gitu. Ini tinggal ngecat, ya. Kemarin untuk pegangan naik tangga sudah dipasang, ya, di situ, ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang partisipasi chat, ya, dipersilahkan bisa menghubungi para diakon. Ya. Itu aja, ada tambahan pengumuman? Ya, mungkin siang, berapa Pak dana chatnya? Ya. Memang belum dihitung, kurang lebih berapa Pak Tri yang disampaikan rapat terakhir kemarin? Ya, dikalkulasi kemarin 10 sampai 14 juta. Gitu ya. Seperti itu. Karena yang belakang itu sudah, yang samping sudah, tinggal yang depan, tinggal yang dalam dan depan. Di situ. Bersyukur ya, doa-doa Bapak Ibu tiap minggu persembahan gitu ya, Tuhan lipat gandakan ya dengan donatur yang sudah masuk. Dan doakan tahap kedua bisa dimulai tahun ini, ya. Tahap kedua bisa dimulai tahun ini. Ya, program baru kemarin sudah disampaikan sebagian pengurus, rencana samping gereja ini di program ya, itu akan diganti dan direnov dengan yang lebih kokoh ya. Karena besi-besi yang kemarin bangunan itu di samping sini semua itu sudah masih bagus dan kuat. Nanti akan diganti untuk bangunan samping gereja ini. Sehingga untuk main, untuk sekolah minggu, kegiatan yang lainnya itu lebih kuat dan lebih rapi. Itu saya mengundang Bapak Ibu jemaat semuanya berdiri, mari kita tutup dengan doa berkat bersama-sama. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Allah di dalam Yesus Kristus yang kami puja, kami sembah. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami hari ini sampai kedatangan Engkau kedua kali. Mari kita aminkan dengan satu pujian, yaitu doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh
Silahkan duduk sejenak, kita saat teduh sebelum saling memberikan salam.